Nah, buat teman-teman yang selama ini mungkin sedang menunggu kapan sih pendaftaran KJMU tahap kedua tahun 2024. Nah, pantengin channel ini teman-teman, jangan di skip videonya agar teman-teman tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Umiras Channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah selalu setia mensupport channel ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman yang belum support, langsung aja yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak terlewat update informasi dari channel ini. Terima kasih. Teman-teman, kali ini kita akan membahas lagi seputar KJMU. Nah, buat teman-teman yang selama ini mungkin sedang menunggu kapan sih pendaftaran KJMU tahap kedua tahun 2024. Nah, pantengin channel ini teman-teman, jangan di skip videonya agar teman-teman tidak gagal paham. Teman-teman, pendaftaran KJMU tahap 2 tahun 2024 sudah mulai dibuka di bulan Agustus tahun 2024 ini. Untuk persyaratan, cara pendaftaran dan berkasnya lebih kurang sama seperti KJMU tahap 1 tahun 2024. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas dulu nih teman-teman mengenai persyaratan penerima KJMU. Persyaratannya ada dua ya teman-teman, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Nah, untuk persyaratan umum yang pertama adalah teman-teman itu harus berdomisili dan memiliki KTP serta kartu keluarga DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, terdaftar dalam DTKS dan atau warga binaan sosial pada panti sosial dinas sosial. Yang ketiga, tidak menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan atau APBD. Nah, kemudian untuk persyaratan khususnya ada dua teman-teman, yaitu persyaratan khusus untuk calon mahasiswa dan mahasiswa. Untuk calon mahasiswa, persyaratan yang pertama adalah dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya. Nah, sekarang kan tahun 2024 ya teman-teman. Nah, berarti paling lama teman-teman itu lulusnya itu tahun 2022 ya. Itu teman-teman masih bisa daftar KJMU. Kemudian yang kedua, dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenak. Untuk persyaratan yang ketiga adalah teman-teman dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A atau unggul dan program studi terakreditasi A atau unggul di DKI Jakarta. Jadi kalau untuk poin 2 dan 3 ini, kalau teman-teman itu kuliahnya itu kelas karyawan, maka teman-teman tidak bisa untuk mendaftar KJMU. Dan untuk yang poin ketiga, ya kalau misalnya teman-teman kuliahnya di PTS, maka untuk kampus dan program studinya itu harus terakreditasi A. Kemudian untuk persyaratan khusus mahasiswa itu lebih kurang sama seperti persyaratan calon mahasiswa, hanya ada penambahan di poin keempat, yaitu pengajuan paling lama pada semester 4. Jadi kalau sekarang teman-teman ini semester 1 sampai dengan 4, maka teman-teman masih bisa mendaftar KJMU. Tapi kalau misalnya teman-teman ini sekarang semester 5 ke atas, maka teman-teman sudah tidak bisa lagi mendaftar KJMU. Nah, selanjutnya berapa sih besaran bantuannya? Nah, besaran bantuan per semester itu teman-teman bisa dapat 9 juta per semester. Nah, peruntukan dananya itu untuk apa? Peruntukan dananya itu adalah untuk biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya pendukung personal. Selanjutnya kita akan bahas mengenai timeline pendaftaran KJMU tahap 2 tahun 2024. Dimulai dari pendaftaran KJMU yaitu pada tanggal 26 Agustus sampai dengan 3 September 2024. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah verifikasi dari pihak sekolah asal, dalam hal ini SMA, MA, SMK, dan PKBMC, yaitu pada tanggal 26 Agustus sampai dengan 4 September 2024. Tahap yang ketiga adalah verifikasi dari pihak perguruan tinggi, yaitu pada tanggal 26
26 Agustus sampai 6 September 2024. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan pada tanggal 9 sampai 20 September 2024 sampai kemudian nanti ditetapkan sebagai penerima KJMU melalui keputusan Gubernur pada tanggal 23 September sampai dengan 31 Oktober 2024. Selanjutnya apa saja nih berkas kelengkapan untuk pendaftaran KJMU? Nah, yang pertama, langkah yang pertama teman-teman lakukan sama seperti pendaftaran KJMU tahap ke-1 tahun 2024, yaitu teman-teman melakukan pendaftaran online atau pendaftaran secara mandiri dengan online melalui laman p4op.jakarta.go.id/KJMU. Jadwal pendaftarannya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu tanggal 26 Agustus sampai dengan 3 September 2024. Kemudian setelah itu teman-teman mengupload kelengkapan dokumen usulan yang terdiri dari surat permohonan kepada gubernur, scan kartu mahasiswa atau surat keterangan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi, yang ketiga scan kartu keluarga, yang keempat scan kartu tanda penduduk, dan yang kelima scan kartu hasil studi bagi pendaftar lanjutan KJMU. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mengumpulkan berkas ke sekolah, tapi teman-teman mengupload secara online ya. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman mengupload surat pernyataan di atas materai yang menyatakan sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam satu kartu keluarga tidak ada yang berstatus sebagai yang pertama ASN, dalam hal ini PNS atau P3K ya, itu tidak bisa mendaftar KJMU. Kemudian anggota TNI atau Polri, yang ketiga anggota MPR, DPR, DPD RI. Selanjutnya anggota DPRD provinsi, kabupaten atau kota, dan pegawai tetap BUMN dan BUMD. Kemudian yang keempat itu teman-teman mengupload surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa orang tua atau wali tidak memiliki kendaraan roda 4 atau mobil atau tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan nilai NJOP di atas 1 miliar serta keluarga tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter. Nah, untuk yang kelima, teman-teman mengupload surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa pada saat ini tidak sedang menerima bantuan atau beasiswa pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan atau APBD. Nah, seluruh berkas atau surat yang teman-teman butuhkan itu teman-teman bisa mendownload dari laman p4opjakarta.go.id/KJMU. Selanjutnya kita akan membahas mengenai larangan penerima KJMU. Nah, teman-teman jangan sampai melanggar ketentuan ini ya teman-teman, karena kalau sampai dilanggar maka KJMU teman-teman itu akan diputus atau di-stop oleh pihak universitas dan dinas. Nah, larangannya apa aja tuh? Yang pertama, kalau misalnya teman-teman berhenti atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa. Kemudian yang kedua, teman-teman cuti akademik. Nah, itu akan otomatis KJMU teman-teman itu akan terputus. Kemudian yang ketiga, teman-teman melalaikan dan atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan. Ya, jadi kalau misalnya sudah ditentukan hanya sampai dengan semester 10 misalnya, kemudian teman-teman lewat dari semester 10, maka KJMU-nya itu dihentikan. Kemudian yang keempat adalah teman-teman melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN atau PTS. Nah, setiap kampus itu kan punya peraturan masing-masing ya. Jadi kalau teman-teman melanggar kewajiban atau larangan dari kampus yang bersangkutan, maka KJMU teman-teman akan terputus. Selanjutnya adalah larangan yang kelima, yaitu kalau teman-teman pindah dari program pendidikan yang telah dipilih. Jadi kalau misalnya di awal teman-teman itu program jurusannya itu teknik sipil misalnya, kemudian pindah ke jurusan akuntansi, nah maka otomatis KJMU-nya akan terhenti. Kemudian larangan yang keenam adalah selama 2 semester berturut-turut teman-teman mendapatkan IPK ya. Untuk PTN itu di bawah IPK yang telah ditetapkan oleh PTN. Sedangkan untuk PTS di bawah 3 ya untuk prodi sosial dan di bawah 2,75 untuk prodi eksakta. Nah, jadi teman-teman pertahankan terus IPK-nya ya. Minimal itu untuk prodi sosial harus di atas 3 dan prodi eksakta di atas 2,75. Dan larangan yang ketujuh adalah teman-teman menerima bantuan biaya personal pemerintah
baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi kalau teman-teman terdeteksi mendapatkan bantuan lain dari pemerintah pusat maupun daerah, maka KJMU-nya akan terhenti. Nah, jadi itu ya teman-teman informasi mengenai waktu pendaftaran, cara pendaftaran, kemudian berkas apa saja yang harus diupload dan larangan agar teman-teman tidak terputus KJMU-nya. Nah, teman-teman yang mau daftar semangat ya, harus tekun dan saya doakan semoga proses pendaftarannya diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman yang saat ini sudah menerima KJMU dan mau memperpanjang, jangan lupa untuk mendaftar kembali sama seperti pendaftar baru ya. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan juga. Dan selalu patuhi rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh pihak universitas dan dinas pendidikan dan dinas sosial. Teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat and see you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.